Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam ini saya kembali menyapa seluruh di luar nalar yang setia menonton di channel Al-Hikmah Kencana Manik. Untuk itu, untuk mengisi daripada acara channel saya ini, saya akan sedikit menerangkan dari berbagai macam pertanyaan, yaitu pencak silat. Yang mana pencak silat ini beberapa versi dari pencak silat, yaitu ada yang mengolah dohirnya, terus ada yang bersama-sama beserta batiniahnya. Tapi pada dasarnya kalau yang pencak silat ini ada yang masih pencak dan sudah ada yang pencak silat. Nah, karena itu kalau menurut ucapan dari guru saya itu ada, termasuk yang saya pelajari ini adalah pencak, bukan pencak silat seperti itu. Nah, beberapa perbedaan mungkin agak ke buhun gitu ya. Kalau pencak ini, kalau silat ini kan seperti halnya yang kita bisa jumpai atau kita bisa saksikan pada zaman sekarang ini. Jadi, tapi yang saya akan bahas ini menyangkut dari kodam atau dari silat gaib. Jadi ada beberapa versi juga tentang masalah silat gaib, dari mulai tata caranya dan juga namanya gitu. Namanya ada yang dinamakan dengan asror, ada yang namanya sambatan, dan juga ada pemanggilan hodam, terus ada juga yang dinamakan dengan pencak silat gaib gitu. Nah, apa saja sih yang membuat tubuh itu gerak ketika pencak silat gaib, dan bagaimana seseorang itu terjadi gerakan-gerakan yang dia kehendaki? Nah, proses pada awalnya, proses pencak silat gaib ini adalah ada juga yang menamakan ilmu itu, ada ilmu kontak ya. Ilmu kontak juga ada yang menamakan ilmu tersebut. Nah, tapi prosesnya ini seperti halnya memanggil kodam dari bangsa jin yang masuk gitu. Nah, menurut penglihatan gaib juga atau menurut kacamata yang gaib, itu memang bukan dirinya yang bergerak, tapi kodamnya. Karena saya pernah merasakan sendiri, saya pernah belajar tentang itu. Itu memang gerak sendiri gitu, gerak sendiri. Meskipun kesadaran beberapa persen dan ketidaksadaran juga beberapa persen terbagi, dan kita merasakan gerak-gerak yang kita kehendaki. Misalkan kita meminta gerak dari pencak silat Cimande misalkan, nah itu tiba-tiba secara di luar nalar itu memang ada yang datang, terus kita seperti halnya tubuh ini ada yang menggerakkan. Nah, itu ada yang menggerakkan. Nah, yang kita akan bahas ini boleh atau tidak, atau baik atau tidak, terus untuk apa ilmu tersebut gitu. Nah, pada dasarnya diperbolehkan atau tidak ini dilihat dari manfaat atau tidak ya, kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara boleh atau tidak, itu sudah membicarakan hukum ya. Hukum terbagi beberapa versi juga, ada hukum menurut ini, hukum menurut itu, dan itu sesuai ilatnya atau sesuai perkara yang berjalannya itu di situ. Nah,
pencak silat gaib ini adalah sesuatu hal yang orang tersebut mendatangkan energi kepada tubuh, lalu gerak sendiri dan tercipta gerakan-gerakan. Jadi yang saya pelajari dulu ini begini, prosesnya nggak langsung terbentuk pencak silat, nggak langsung terbentuk pencak silat. Namun di situ kita dituntut untuk merasakan dulu sesuatu hal yang datang, lalu kita gerak-gerak sendiri dulu, merasakan yang gerak dulu, lalu lama-kelamaan itu terasa, itu seperti halnya gelombang-gelombang di dalam tubuh kita ini bermain, lalu menciptakan sebuah gerakan-gerakan seperti itu. Nah, itu yang ada di dalam tubuhnya. Nah, tentunya ada beberapa tahapan tentang ilmu pencak silat gaib ini. Yang pertama, kita harus ada ijazahnya juga tentang ilmu tersebut. Lalu ada tata cara untuk memanggil kodamnya. Dan ketiga ini tata cara untuk menyelaraskan antara energi yang datang dengan rasa atau dengan tubuh kita ini agar berbaur dengan rasa yang datang tersebut. Jadi diakurkan atau dibalancekan dengan rasa tersebut. Nah, kalau dilihat dari pandangan itu sama saja seperti halnya kita bermain mediator. Ya, mediator juga sama seperti itu prosesnya. Mediator juga sama, cuman bedanya mediator itu ada dimasukkan, dan mediator itu enggak kesurupan, bukan kesurupan. Itu sama seperti halnya gerak pencak silat gaib. Nah, terus di dalam pencak silat gaib kalau sudah mahir itu dapat memanggil ilmu-ilmu pencak silat yang luaran, maksudnya seperti Jackie Chan, terus Ong Bak. Nah, itu bisa dipanggil lalu kita digerak-gerakan. Nah, itu dulu saya waktu masih jadi santri itu kalau sudah ngaji, ya hiburan santri disebutnya, hiburan santri itu suka bermain-main seperti itu. Dan dulu katanya itu ilmu sambatan, jadi kita nyambat Jackie Chan, nyambat ini dan itu. Nah, terus ada cerita unik di dalam itu. Saya ingat dulu pas waktu masih banyak santri, ada salah satu santri itu yang nyambat goyangan ngebor ya, Inul Daratista waktu itu. Nah, itu ada yang nyambat seperti itu. Nah, itu memang benar-benar mirip, dan orang itu kan laki-laki, teman saya laki-laki. Tiba-tiba cengkok tubuhnya itu berubah menjadi seperti halnya goyang ngebor itu. Nah, itu dijadikan guyonan-guyonan. Nah, itulah namanya hiburan pada waktu itu ya, seperti itu. Nah, terus yang saya akan bahas ini, yang saya amati sekarang, ternyata ilmu tersebut mungkin manfaatnya untuk mengenalkan diri kita dengan hal yang gaib, dan juga mengenalkan diri kita agar terbiasa dengan hal-hal yang gaib kalau orang tersebut belajar hal yang gaib juga. Namun sedikit manfaatnya kalau menurut saya, karena itu tidak bisa bermanfaat bagi misalkan gelut ya, satu lawan satu itu nggak bisa, itu hanya sebatas seni pentas saja gitu. Itu biasanya gabung dengan debus, gabung dengan ilmu kayak gitu. Nah, itu jadi hanya seni saja, itu hanya seni keahlian tubuh itu. Nah, juga banyak yang nyambat seperti itu. Nah, itu juga bisa diaplikasikan dengan tenaga dalam. Kalau yang saya lihat sekarang ini banyak yang praktek ilmu sambatan kolaborasi dipakai nyerang orang yang mengaktifkan tenaga dalam itu dulu. Jadi orang yang nyerangnya ini nyambat. Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu guru dari saya tidak sebut perguruan apa, namun dari salah satu perguruan tenaga dalam ya, teknik tenaga dalam. Nah, itu yang nyerangnya itu nyambat dulu dan nggak tahu yang datangnya itu apa gitu. Taunya ini datang dari Allah gitu.
Nah, jadi yaitu saya pernah ngobrol dengan dari ketua perguruan yang nyerang dan bisa mental itu orang yang hambatan gitu. Jadi tubuhnya nggak tubuh seperti netral seperti ini. Jadi kalau tenaga dalam itu kan pasti kena kalau nggak kesurupan. Nah, saya kata, nah itu gerak dari mana asalnya gerak gitu. Nah, jadi beliau hanya menjawab itu datangnya dari Allah gitu. Ya saya tidak membahas lebih lanjut tentang kalimat datangnya dari Allah ya. Yang saya pahami ini cuman datangnya dari Allah lah, kita ini siapa gitu kan. Kita ini siapa kalau memang itu datangnya dari bangsa jin atau dari hodam atau hanya sebatas seni dan lain-lain, dan sebutkan saja gitu. Jadi itu harus diperjelas kayak gitu. Nah, yang saya rasakan sekarang ini itu negatifnya sangat banyak sekali. Yang pertama, pada emosional kita ini, kalau orang sering hambatan, emosional ini memuncak ya. Emosional memuncak, terus tubuh ini jadi apa ya bahasanya ini, sering sakit tubuh, sering pegel-pegel dan lain-lain. Nah itu, terus bermalas-malasan, itu akibat sering memakai jenis hambatan itu. Nah terus dan tubuh ini menurut penglihatan atau menurut yang saya rasakan, menurut pengamatan itu, tubuh ini siapa sih orang yang ingin kesurupan atau orang yang ingin kotor badannya, dikotori dengan hal-hal yang gaib gitu. Itu kan tidak ada gitu. Pada dasarnya manusia ingin bersih dan ingin tidak bersinergi dengan bangsa-bangsa yang sifatnya negatif gitu. Dan kita tidak bisa menjamin itu datangnya dari Allah atau itu datangnya dari sugesti kita atau itu datangnya memang sengaja bangsa jin mengganggu pada tubuh itu gitu. Tapi kalau sudah disandarkan itu datangnya dari Allah, ya wallahu a'lam gitu. Memang semuanya ditakdirkan oleh Allah, diberjalankan oleh Allah, dan Allah hanya sebatas memberikan itu. Jadi tubuh ini menjadi kotor gitu. Itu kalau melakukan pencaksilat yang gaib, dan itu tidak ada manfaatnya, itu sudah bisa dipraktekkan itu gelut secara dohiriyah kita gitu. Jadi siapapun karena itu ada pemanfaatannya sedikit dan ada negatifnya banyak. Kalau saya sendiri dan saya pribadi dan semuanya yang belajar kepada saya ini di sini tidak ada yang mempraktekkan ilmu seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya sebatas edukasi, hanya sebatas pengetahuan agar mereka tahu. Jadi saya sudah memperhatikan ilmu tersebut. Jadi selama saya belajar kemana-mana, itu hasilnya saya cari. Yang baik saya ambil, yang buruk saya simpan untuk menjadikan contoh gitu. Jadi ada hal yang negatif dan ada hal yang positif yang harus kita cari seperti itu. Nah, karena banyak yang nanya tentang pencaksilat gaib ini, dan khususnya di daerah saya ini banyak sekali orang yang memakai ilmu tersebut dan dijadikan sebuah tameng atau dijadikan sebuah kebanggaan. Jadi saya ingatkan dari mulai sekarang, itu ilmu tersebut tidak ada manfaatnya atau itu hanya sebatas seni saja gitu. Jadi kalau untuk mengambil kemanfaatannya, cari ilmu-ilmu yang memang di luar itu, di luar konteks memasukkan basisin kepada tubuh manusia gitu. Dan kalaupun iya, itu jangan terlalu sering. Nah, karena akan mengotori tubuh kita gitu ya. Jadi mungkin dan pada malam ini semuanya sudah jelas ya, cukup untuk membahas tentang pencaksilat gaib ini, dan mudah-mudahan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benarnya itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu datangnya dari pribadi saya. Jadi untuk itu cukup. Untuk selanjutnya nanti kita bahas yang lainnya. Pada malam ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.